Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kabarnya selalu sehat dan luar biasa. Pagi ini Ibu akan membahas materi tentang sistem gerak pada manusia. Dengan kompetensi dasar, menganalisis gerak pada makhluk hidup, sistem gerak pada manusia, dan upaya menjaga kesehatan sistem gerak. Dengan indikator pencapaian kompetensi, yang pertama, mengidentifikasi jenis tulang penyusun sistem gerak manusia. Yang kedua, mendeskripsikan proses perkembangan tulang. Yang ketiga, mendeskripsikan jenis-jenis sendi. Yang keempat, mendeskripsikan struktur tulang manusia. Sistem gerak pada manusia merupakan sistem dalam tubuh yang terdiri dari sendi, otot, dan tulang-tulang yang bergabung membentuk rangka dan berguna untuk memberikan bentuk tubuh, memudahkan manusia untuk melakukan aktivitas seperti contohnya berlari, berjalan, dan menari. Bentuk tulang manusia dibedakan menjadi 4, yaitu tulang panjang, tulang pipih, tulang pendek, dan tulang tak beraturan. Adapun sistem rangka itu memiliki fungsi bagi tubuh manusia. Yang pertama, memberikan bentuk pada tubuh dan menopang tubuh kita. Yang kedua, melindungi organ dalam di dalam tubuh kita. Misalnya, tulang rusuk melindungi jantung dan paru-paru, tulang tengkorak melindungi otak. Yang ketiga, tempat menempel otot yang merupakan alat gerak aktif sehingga dapat menggerakkan tulang. Yang keempat, tempat pembentukan sel darah, misalnya pada tulang paha dan tulang belakang. Nah, anak-anak, pernahkah kamu melihat tulang paha ayam? Apakah bentuk tulang tersebut terlihat seperti pada gambar di atas? Apabila kita perhatikan dengan seksama, ternyata struktur tulang tidak halus, melainkan terdapat pinjolan pada bagian ujungnya, berbentuk bulat, serta terdapat titik-titik kasar pada bagian ujung. Terdapat pula lekukan, tonjolan, dan lubang. Masing-masing bagian ini mempunyai fungsi yang berbeda-beda. Lekukan dan tonjolan berfungsi sebagai tempat menempelnya otot, sedangkan lubang berfungsi sebagai tempat keluar masuknya pembuluh darah dan saraf. Tulang yang ada di tubuh kita merupakan suatu benda yang keras. Meskipun demikian, tulang bukan suatu benda yang memiliki ukuran tetap. Beberapa bulan sebelum kamu dilahirkan, tulang kamu tersusun dari kartilago atau yang disebut dengan tulang rawan. Secara bertahap, tulang rawan akan berkembang menjadi tulang keras. Akan tetapi, pada perkembangannya, tidak semua tulang rawan pada tubuh manusia menjadi tulang keras. Untuk membuktikannya, coba pegang daun telinga kamu, kemudian lipatlah perlahan-lahan. Dapatkah kamu melipat daun telingamu? Nah, coba kalian cari tahu kenapa tulang yang ada di daun telinga kita bisa dilipat. Sebelum kamu mempelajari materi selanjutnya, coba sekarang kalian berdirilah. Kemudian lakukan gerakan sesuka hati kalian. Coba kalian pikirkan mengapa kamu dapat melakukan berbagai macam gerakan. Padahal tulang sebagai penyusun sistem gerak manusia sangat keras serta tidak dapat dibengkokkan. Hayo, ada yang tahu? Ternyata itu semua terjadi karena pada penyusun sistem gerak kita terdapat yang namanya sendi. Sendi merupakan
tempat bertemunya dua tulang atau lebih. Dengan adanya sendi, hubungan antara tulang-tulang tubuh dapat digerakkan. Tahukah kamu bahwa sendi dapat dikelompokkan berdasarkan banyak sedikitnya gerakan yang memungkinkan dilakukan? Sendi yang tidak dapat digerakkan disebut sinartrosis. Misalnya, sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Selanjutnya, sendi yang dapat digerakkan namun gerakannya terbatas disebut sendi amiartrosis. Misalnya, sendi antar ruas tulang belakang. Selanjutnya, ada sendi yang dapat digerakkan secara bebas atau yang dikenal dengan nama diartrosis. Berikut ini beberapa jenis persendian yang dapat digerakkan secara bebas dalam anggota tubuh kita. Yang pertama, ada sendi peluru. Sendi ini yang menghubungkan antara satu tulang yang mempunyai satu ujung bulat yang masuk ke ujung tulang lain yang berungga seperti mangkuk. Contohnya, sendi antar tulang lengan atas dan tulang belikat. Ada lagi sendi antar tulang pinggul dan tulang paha. Adanya sendi ini memungkinkan tulang-tulang tersebut dapat diayunkan ke arah manapun di dalam anggota tubuhmu. Yang kedua, ada sendi engsel. Tipe sendi ini mempunyai gerakan satu arah. Ada yang ke depan, ada yang ke belakang seperti engsel pintu. Contoh sendi engsel itu sendiri pada siku dan lututmu. Sendi ini memiliki ruang gerak yang lebih sempit dibandingkan sendi peluru. Yang ketiga, ada sendi putar. Sendi putar merupakan salah satu tulang yang berfungsi sebagai poros atau ujung tulang yang lain berbentuk cincin yang dapat berputar pada poros tertentu. Contohnya, persendian yang terdapat di antara tulang tengkorak dengan tulang leher. Sendi tersebut memungkinkan kepala kita dapat memutar, mengangguk, serta menggeleng. Yang keempat, sendi pelana. Sendi ini merupakan pertemuan antara dua tulang yang berbentuk seperti pelana, disebut dengan sendi pelana. Sendi ini dapat menggerakkan tulang kedua arah, yaitu muka belakang dan ke samping. Contohnya pada pangkal ibu jarimu. Yang kelima, ada sendi geser. Sendi geser ini menghubungkan antara dua tulang yang memiliki permukaan yang datar. Prinsip kerja sendi ini adalah satu bagian tulang menggeser ke atas tulang yang lain. Nah, anak-anak, dari jenis-jenis sendi yang sudah Ibu paparkan, coba bisakah kalian mengidentifikasi sendi-sendi yang bekerja ketika kalian yang pertama menggelengkan serta menganggukkan kepala, yang kedua ketika kalian memutar pergelangan tangan, yang ketiga ketika kalian memegang pensil dan menulis, yang keempat ketika kalian berlari, yang kelima ketika kalian meluruskan tangan lalu membengkokkan tangan ke atas. Coba dari aktivitas yang Ibu sebutkan tadi, kalian identifikasikan sendi-sendi apa yang berperan. Baiklah anak-anak, untuk materi hari ini Ibu akhiri sampai di sini. Dan untuk pertemuan berikutnya, Ibu akan bahas materi tentang otot pada tubuh manusia.